Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wah ilal huda wad dalalah 'alal khair wan nasihah lil muslimin min afdalil qarubat wa arfa'id darajat wa ahamul muhimmat fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa rahmatika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan serta keafiatan sehingga pada malam yang sangat berbahagia ini, tepatnya di malam Selasa tanggal 13 bulan Rajab 1443 Hijriah, kembali Allah mempertemukan kita di majelis ilmu ini. Semoga pertemuan malam ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke hadapan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan juga segenap sahabat-sahabat beliau yang mulia. Ma'asyiral ikhwan jamaah Majelis Taklim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa memberikan artikel biasa bagi yang pelunggu sami, karena tiang sifatnya sebagai muallim pengganti yang informasinya mendadak, sehingga belum sempat untuk menulis untuk dibagikan ke pelunggu. Malam ini kita akan mencoba membahas tentang Isra Mi'raj, karena bulan Isra Mi'raj, dan terkait dengan hukum dari peringatan Isra Mi'raj itu sendiri. Mara si sampeangna si moderator si beru bahwa bilang kelem peringatan Isra Mi'raj niki di seluruh penjuru dunia diperingati. Akan tetapi masih banyak di antara kita yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya hukum memperingati peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dengan memasuki bulan Rajab menandakan bahwa usia kita telah bertambah, dan menandakan pula bahwa umur kita tinggal sedikit lagi, sehingga kita perlu untuk banyak bertaubat dan merenungi perjalanan hidup ini dan kembali kepada Allah zahiran wa batinan. Dan seyogianya juga setiap amaliah yang kita lakukan jangan hanya sekedar kita laksanakan tanpa mengetahui hukum dan makna-makna dari acara-acara yang kita adakan. Sehingga melalui kesempatan ini yang mengajak kita semua untuk memahami, mencoba mendalami bagaimana hukum memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah bid'ah.
Selepu ulama telah menyatakan hukum memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah. Begitu juga dengan hari-hari besar Islam lainnya seperti peringatan nuzulul Quran, peringatan menyambut tahun baru Islam, semuanya adalah para ulama telah menyatakan hukumnya bid'ah. Akan tetapi apakah bid'ah ini bid'ah yang terlarang atau bid'ah yang dianjurkan? Atau memang bid'ah itu cuma satu, tidak ada yang dianjurkan, semuanya terlarang sesuai dengan makna kullu bid'atin dhalalah? Ikhwan rahimakumullah, secara lughawi, secara bahasa, makna lekan bid'ah niki ikhwan rahimakumullah telu maknana. Si pertama, makna lekan bid'ah itu adalah penemuan baru. Jadi apapun yang ditemukan, baru ditemukan, semuanya hukumnya bid'ah. Itu semua namanya bid'ah menurut bahasa. Yang kedua, makna dari bid'ah menurut etimologi adalah lelah. Jadi namun dengan lelah ya bid'ah wahina. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Qamus Lisanul Arab. Kemudian makna yang ketiga dari kata-kata bid'ah menurut lughah adalah sesuatu yang indah. Ada 3 makna dari kata bid'ah itu sendiri. Nah, sekarang tinggal kita mencocokkan yang mana yang pas sesuai dengan kontekstualnya. Apakah bid'ah itu kalau kita fokus memaknai secara lughawi, apakah memperingati Isra Mi'raj yang notabene-nya para ulama telah menyatakan bid'ah, apakah masuk kategori penemuan baru atau sesuatu yang indah atau bermakna lelah? Kembali kepada kita. Ini kalau kita hukumi dari segi bahasa sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Qamus Lisanul Arab. Kemudian menurut istilah, yang disebut dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh baginda Rasul, tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasul, dan tidak pernah terjadi di zaman Rasul yang didiamkan oleh Rasulullah, yang tidak memiliki dalil syarak. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah, setiap sesuatu yang diada-adakan itu adalah dalalah. Apakah dalalah yang di sini yang dimaksudnya sesat? Dalam makna teks kalimat ini semua yang baru itu sesat. Para ulama membahas dalam banyak kitabnya, dan banyak ulama, di antaranya 10 ulama yang bisa mewakili dari segenap ulama yang banyak yang memaknai kalimat kullu bid'ah dhalalah. Di antaranya adalah Imam Ibnu Atsir, Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, dan lain sebagainya. Para ulama menyatakan bahwa kalimat kullu bid'atin dhalalah ini adalah kalimat yang sifatnya, teksnya bersifat umum, akan tetapi maknanya makhsus. Maknanya adalah secara khusus, umumun makhsus. Apa maksudnya? Kalimatnya setiap yang bid'ah itu dhalalah, dan maksudnya adalah maknanya adalah bid'ah yang mazmumah. Umum kalimatnya, tapi makna dari kalimat itu adalah yang dimaksud. Yang dhalalah adalah yang bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan yang keluar dari dalil-dalil Al-Quran wal Hadis, dan juga tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mengenai bid'ah ini ada berapakah macam bid'ah? Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam menyatakan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Qawaid, beliau menyebutkan bahwa bid'ah itu luwekna 5.
dinisai, tapi 5 jumlah bid'ah. Yang pertama bid'ah wajib, yang kedua bid'ah sunnah, yang ketiga bid'ah mubah, yang keempat bid'ah makruh, dan yang kelima bid'ah haram. Ini 5 macam bid'ah menurut keterangan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yang diberikan julukan Sultanul Ulama. Berbeda pendapat beliau dengan Imam Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah di dalam kitabnya yang berjudul Al-Khulasah, menyatakan bahwa bid'ah itu ada 2 macam, yaitu bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Jika pekerjaan yang baru itu yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendukung kegiatan dalam meningkatkan taqarrub ilallah, maka bid'ah tersebut kategorinya adalah bid'ah mahmudah. Tapi kalau pekerjaan yang kita lakukan justru membuat kita semakin jauh dari Allah, maka bid'ah yang semacam itu disebut bid'ah mazmumah, dan itulah yang dimasukkan dalam kategori bid'atun dhalalah. Sehingga dalam hal ini ikhwan rahimakumullah, kembali dalam konteks kita bicara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang hukumnya adalah bid'ah, karena di zaman Rasul tidak pernah ada para sahabat yang merayakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Akan tetapi dengan memperingati Isra Mi'raj yang di dalamnya ada pembacaan kisah, memberikan taklim kepada kita pengetahuan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, menambah ilmu, atau dengan singkat kita sebut dengan majelis ilmu di dalamnya, sehingga kita banyak mendapatkan ilmu ketika menghadiri peristiwa peringatan Isra wal Mi'raj. Maka hukum bid'ah memperingati Isra wal Mi'raj ini dikembalikan seperti hukum menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, dan yang laki-laki maupun yang perempuan. Maka ketika menghadiri atau memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj yang di dalamnya ada majelis taklim, maka hukumnya bisa terkategorikan bid'ah yang wajib. Begitu juga dengan peristiwa ataupun acara-acara yang lain. Dan untuk lebih memperdalam kajian kita malam ini, akan lebih baiknya kita akan bahas di dalam sesi tanya jawab